Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أخوتي بالله عزني الله وإياكم جميعا ورحمني ورحمكم. Melanjutkan bahasan yang terdahulu dan kita masih di dalam bahasan al-muraqabah pada tema at-thariq ila tahqiqil muraqabah, cara untuk bisa mewujudkan al-muraqabah atau bisa menumbuhkan muraqabah di dalam hati. Karakter muraqabah yaitu menumbuhkan rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan untuk meraih karakter muraqabah ini seperti yang telah kita sebutkan, yakni ada beberapa hal. Yang pertama, menghadirkan makna-makna yang terkandung di dalam Asmaul Husna yang memberikan kesan yang mendalam tentang kemuliaan dan keagungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 11. Sesungguhnya dengan seluruh nama-nama Allah, tetapi yang memiliki kaitan dengan al-muraqabah ada 11. Seperti yang telah kita sebutkan terdahulu, yang kita masih akan merincinya satu persatu insyaallah. Yang pertama yaitu ar-raqib. Kita telah sedikit menyinggung masalah ar-raqib, bahwa ar-raqib adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna yang menjaga, yang tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu pun, dan tidak dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seluruh makhluknya, tidak yang sedikit, tidak pula yang banyak. Allah melihat seluruh keadaan makhluknya, dan Allah menjaga, menyimpan catatan amal perbuatan mereka. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan sanubari serta yang tersembunyi di dalam dada. Allah mengetahui dan melihat, dan tidak tersembunyi sesuatu pun di bumi maupun di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala muttali'un ala ma'lunna as-sudur. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua yang tersembunyi dalam dada. Qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili setiap jiwa apa yang dia kerjakan, dan jika Allah yang menjaga semua makhluknya dan mengaturnya dengan pengaturan terbaiknya yang terindahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengawasi segala hal dan memperhatikannya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sekejap pun, selintas pun tidak. Kata Ibn Darwah, tidak ada satu, yakni satu semut kecil ataupun satu biji atom pun yang tersembunyi, yang gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ada di langit maupun di bumi. Allah raqibul ibad. Allah itu maha mengawasi dan mengawasi seluruh hamba. Ya'udul anfas, bahkan Allah mampu dan kuasa menghitung nafas semua makhluknya.
Allah menjaga dan tidak lalai, Allah hadir dan tidak pernah gaib, tidak pernah tidak pernah tidak hadir dan tidak pernah tidak mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Allah yang mulia ini yang sesuai dengan sifat pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya, agar kita menjaga diri dan menahan diri dari hal-hal yang tidak patut dan tidak layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba ia telah benar-benar menumbuhkan keyakinannya mengenai hal ini, apabila seorang hamba ia telah mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Raqibun, mengimani, mengimani bahwa Allah Raqibun, Maha mengawasi, seperti yang kita uraikan makna Raqib itu sendiri. Allah mengetahui, kalau seorang hamba yang mengetahui bahwa Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, menyaksikannya, dan mengetahui serta melihat seluruh keadaan hamba semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi semua harakatnya, gerakan hamba, dan juga diamnya, serta ucapan dan perbuatannya, bahkan apa yang masih tersembunyi di dalam hatinya dan terlintas dalam lintasan pikirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ketika hamba mengenal Allah dengan sedemikian ini, pastilah dia akan bersikap adab, memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adab yang pantas dan layak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu pun, baik di saat dia sendiri maupun di saat, apalagi saat dia terang-terang. Dia akan malu. Dia akan malu kalau nanti apa yang dia sembunyikan di dalam hatinya akan diungkapkan di halayak manusia di padang mahsyar, kalau tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikannya. Raqibun ala kulli wujudi muhaiminun ala falaqis jawari najman wa kawkaban. Raqibun ala kulli nufusi wa bintamu bisomdin wala tajhar bisilin tabayyala. Allah Maha Pengawas terhadap semua yang ada. Allah menjaga semua alam ciptaannya dan edar semua bintang-bintang dan planetnya. Allah Maha Pengawas terhadap semua jiwa. Wa in talut bisamtin, yang meskipun jiwa itu diam dan tidak menampakkan rahasianya serta tersembunyi, Allah Maha Mengawasi. Raqibun ta'ala malikul mulki musirun bihi kulla syai'in zahiran aw muhajjaba. Allah Maha Mengawasi lagi Maha Tinggi, penguasa semua kerajaan, melihat segala sesuatu yang tampak maupun yang tertirai atau tertutup. Ini diungkapkan oleh Ahmad bin Khaimah, seorang penyair yang menceritakan tentang sifat Allah Al-Raqib yang Maha Mengawasi. Semua keadaan yang ada dan terjadi pada diri hamba, sesungguhnya itu semua adalah buah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengawasan atau muraqabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri hamba. Karena kita diawasi, karena kita dijaga, karena kita dilihat, dan sesungguhnya banyak sekali kondisi-kondisi di mana kita mungkin akan tertimpa bahaya, tertimpa musibah, tapi Allah hindarkan itu semua dengan muraqabahnya, pengawasannya. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sebagaimana dinukilkan dalam Hilyatul Awliya dan Syu'abul Iman serta Tarikh Baghdad dan Tarikh Dimashq,
melantunkan dua bait syair mengenai sifat Allah Al-Raqib. Idza ma khalawta dahra yawman fala taqul khalawtu walakin kun 'alayya raqib wa la tahsabanna Allah yaghfuru sa'atan wa la annama yakhfa 'alayhi yaqin. Idza ma khalawta dahra yawman, bila suatu hari engkau sedang sendirian, maka jangan kau katakan aku sedang sendirian, akan tetapi katakanlah ada pengawas yang mengawasiku. Wala tahsabanna Allah yaghfuru sa'atan, jangan kamu mengira Allah itu lengah meskipun sesaat, meskipun sesaat. Wala annama yaqa'ala yaqin, apa yang yakni, dan jangan kamu bersangka pula bahwa apa yang yaqa'ala yang tertutup dari Allah itu kemudian Allah tidak mengetahuinya. Maknanya Allah selalu hadir dan mengawasi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyaksikan segala keadaan hamba yang lain maupun yang batin. Ada seorang yang berkata kepada Wuhaib bin Al-Ward, seorang imam kalangan tabi'in, seperti dinukilkan oleh Abu Mu'ayyid dalam Al-Ahiyah. Orang ini berkata kepada Wuhaib bin Al-Ward rahimahullah, ilmi, nasihatilah aku, kata orang ini kepada Wuhaib. Maka kata Wuhaib rahimahullah, ittaqi ayyakuna Allahu ahwana nadhirina ilaih, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan sampai yakni engkau menjadikan ahwana nadhirina ilaih, pandangan Allah kepada itu pandangan yang remeh, yakni pandangan yang paling remeh, yang paling lengah, artinya merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat. Bertakwalah kepada Allah dengan menunjukkan rasa bahwa Allah itu Maha melihatmu dan tidak pernah berpaling darimu. Berkata Asim ad-Dimashqi, kana Adam ibnu Abi Iyas yajithu ala rukbatayhi qabla an yuhadditha bil majlis wa yaqulu wallahi alladhi la ilaha illa huwa ma min ahadin illa wa sayakhlu bihi rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Yaqulu Allahu lahu alam akun raqiban ala qalbi ijtahaita bihi ma la yahillu laka indi, alam akun raqiban ala aynayka id nadarta bihima ila ma la yahillu laka indi, alam akun raqiban ala sam'ika id ansaqta bihi ila ma la yahillu laka indi, alam akun raqiban ala yadayka id batashta bihima ila ma la yahillu laka indi, alam akun raqiban ala qadamayka id sa'aita biha ila ma la yahillu laka, astahyaita minal makhluqina wa kuntu awwalan nadhirina ilaika. Satu ungkapan yang sangat mendalam dari Asim ad-Dimashqi, yakni yang dibacakan oleh Asim ad-Dimashqi, yang menceritakan yakni kebiasaan Adam bin Abi Iyas. Ia biasa berlutut memeluk kedua, yakni kedua lutut kakinya di lututnya sebelum dia mulai berbicara di hadapan, yakni di depan majelisnya. Ia mengatakan, yakni Adam bin Abi Iyas mengatakan rahimahullah, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia, ma min ahadin illa wa sayakhlu bi rabbi, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun, artinya semua orang, kita semuanya, tidak seorang pun melainkan Dia pasti akan berdua, menyendiri berdua dengan Rabb yang Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman atau turjuman, antara dirinya dengan Allah tidak ada satu perantara pun, tidak ada juru bicara pun satu pun yang akan mewakilinya dari para malaikat atau siapa. Maknanya bahwa hamba kelak pasti satu persatu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulullahu lahu, nanti Allah akan berkata kepadanya,
Alam akun raqiban ala qalbika ijtahaita bima la yahibu laka indi. Tidakkah aku selalu, bukankah aku selalu mengawasi apa yang ada di dalam hatimu ketika engkau menginginkan sesuatu yang tidak halal bagimu di sisiku? Tidakkah aku melarang melihatmu? Tidakkah engkau tahu bahwa aku mengawasimu dan mengawasi hatimu ketika engkau menginginkan sesuatu yang tidak halal bagimu di sisiku? Alam aku raqiban ala ainaika idh nadarta bihima ila ma la yahibu laka indi. Tidakkah aku mengawasimu, yakni mengawasi kedua matamu ketika engkau memandangkan, melontarkan pandangan kedua matamu kepada sesuatu yang tidak halal bagimu di sisiku. Alam akun raqiban ala sam'ika in ansarta bihi ila ma la yahibu laka indi. Tidakkah aku mengawasimu, bukankah aku mengawasi yakni bukankah aku mengawasi terhadap pendengaranmu ketika engkau yakni ansarta bihi, engkau tujukan pandanganmu, meletakkan pendengaranmu kepada sesuatu yang tidak halal bagimu di sisiku. Alam akun raqiban ala yadayka idh batashtahi ila ma la yahibu laka indi. Bukankah aku mengawasi, tidakkah aku mengawasi kedua tanganmu ketika engkau menggunakan kedua tanganmu kepada sesuatu yang tidak halal bagiku di sisiku? Alam akun raqiban ala qadamaika idh sa'aita bima ila ma la yahibu laka indi. Tidakkah aku mengawasi kedua kakimu ketika engkau berjalan dengan keduanya menuju sesuatu, menuju tempat yang tidak halal bagimu? Astaghfirullahaladzim dan makhlukin, kamu hanya malu kepada makhluk. Wa kuntu ahwanal nadhirina ilaika, kemudian engkau menjadikanku yakni yang paling tidak engkau pandang, yang paling meremeh, yang paling tidak mengawasimu. Ahwanal nadhirin, yang paling lengah dari semua yang melihat. Yakni maknanya, apakah engkau malu kepada makhluk? Waktu ahwanal nadhirin, aku adalah, sedangkan aku adalah yang paling mudah dari semua yang melihat, yang paling gampang melihat diri dari semua yang melihat. Yani aku adalah yang melihat seluruh sisi hidupmu, seluruh sisi dirimu, sedangkan engkau malu kepada makhluk yang belum tentu ia melihatmu. Ungkapan Anda bintang hias di sini menunjukkan, membagikan, ingin menumbuhkan di dalam diri kita, dalam diri jamaahnya, akan muraqabahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri hamba, sehingga mengingatkan kepada kita beberapa hal yang di dalamnya, bahwa kita hanya akan berdua dengan Allah suatu hari nanti pasti, di mana kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan. Hanya berdua, bahkan malaikat pun tidak akan menjadi perantara antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingatkan kepada kita, bukankah aku mengawasi dan hatimu? Alam aku raqiban ala qalbika, bukankah aku selalu mengawasi hatimu? Artinya ingatlah, kalau aku akan menanyakan kepadamu mengenai apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu, yang aku selalu mengawasinya dan tidak pernah lengah. Kemudian aku mengetahui dan mengawasi apa yang engkau inginkan dengan hatimu terhadap sesuatu yang tidak halal bagimu di sisimu. Allah tahu apa yang ada dalam keinginan hati kita terhadap hal yang haram. Artinya masihkah kita akan melakukan hal-hal yang haram dengan hati kita yang Allah tidak pernah lengah sedikit pun dari mengawasi
Alam akun raqiban ala ainaika idza darta bihima ila ma la yahillu laka indi. Tidakkah aku selalu mengawasi kedua matamu ketika engkau melihat melontarkan pandangan kedua matamu kepada sesuatu yang tidak halal bagimu di hadapan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihat mata kita, melihat pandangan kita, kemana kita melirikkan pandangan kita, maka Allah. Dan akankah kita masih tetap melontarkan pandangan mata kita kepada apa yang diharamkan oleh Allah, sementara kita tahu bahwa Allah Maha melihat dan mengetahui dan mengawasi apa yang kita lihat. Alam akun raqiban ala sam'ika, tidakkah aku selalu mengawasi pendengaranmu ketika engkau melontarkan pendengaranmu kepada sesuatu yang tidak halal bagimu, itu mendengar ghibah, mendengar namimah, mendengar perkataan-perkataan yang salah, yang tidak lazim, yang tidak halal. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengawasi apa yang kita dengar. Juga Allah, alam aku raqiban ala yadayk, aku juga, bukankah aku senantiasa mengawasi kedua tanganmu ketika engkau menggunakan kedua tanganmu pada perkara yang tidak halal bagimu? Bukankah aku mengawasi, yakni semua perbuatan apa yang kau lakukan, aku selalu mengawasimu, tidak pernah aku lengah darimu. Tidakkah engkau menyadari bahwa apa yang kamu lakukan dengan kedua tanganmu semuanya aku simpan dan aku lihat, dan tidak ada yang terlewatkan. Alam aku raqiban ala qadamaika itsahaita bihima ila ma la yahillu laka. Tidakkah aku senantiasa mengawasi kedua kaki yang kemanapun manusia itu berjalan, untuk apapun yang berjalan menggunakan kedua kakinya, baik untuk menendang ataupun menuju tempat yang tidak halal, Allah Maha mengawasi dan tidak pernah lengah. Masihkah kita mengabaikan hal ini, mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah katakan, astahyita minal makhluqin, apakah kamu hanya malu pada makhluk saja? Yang ketika kita berada di tengah orang, di tengah banyak halayak, kita baru menjaga diri kita dari kemaksiatan, sementara wa ana ahwanul nadhirina ilaika, sementara aku yang paling mudah melihatmu, aku yang paling gampang untuk melihatmu adalah aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak pernah merasakan kesulitan mengawasi hamba seluruhnya. Mengapa kamu makhluk pada makhluk sementara kamu tidak malu kepadaku? Padahal aku lebih mengawasi daripada seluruh yang melihat dari makhluk. Kebanyakan kita malu dari manusia. Rubbama yastahi insan wa yanqabidu min sabiyin fala yaf'al bi aqwali ma la yaliq. Kadang seseorang yang malu dari manusia, bahkan dari seorang anak kecil, sehingga ketika ada anak kecil pun dia tidak berani melakukannya. Misalnya minum khamr, misalnya mencuri, dia malu sama anak kecil melakukan sesuatu yang tidak layak. Mungkin kadang seseorang in awa bi adlan nasi martabatan mimman la yu'adhimu, kadang manusia itu juga tumbuh rasa tidak enaknya, rasa takutnya dari manusia yang paling rendah martabatnya, yang tidak dia anggap, yang tidak dia muliakan. Ketika ada orang lain di sini yang bukan siapa-siapa, kadang seseorang itu malu untuk minum khamr, untuk mencuri atau yang lain, atau berzina. Walakinnahu yaf'al bi khalwatihi umuran la
hati. Ia di saat sendirinya ia bisa melakukan perkara-perkara yang menunjukkan, yang tidak menunjukkan annahu mustahil, bahwa dia merasakan pandangan Allah Azza wa Jalla dan pengawasan Allah pada perbuatannya. Maknanya ketika dia sendirian, dia bisa melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak dia lakukan, karena menganggap bahwa Allah tidak melihat dirinya, Allah tidak mengawasi perbuatannya. Wa anna Allah yushahidu, padahal Allah menyaksikannya. Wa anna malaikata taktubu dzalika jami'an, bahkan seluruh malaikat mencatat semua perbuatannya. Seandainya seorang hamba tayaqqan hada, meyakini akan hal ini, lakafa indahnya, kalau dia bisa menunjukkan keyakinan, tidak hanya mengetahui tapi tumbuh keyakinan di dalam hatinya, benar-benar diawasi oleh Allah dan dia merasakan bahwa itu telah akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Misalnya dia akan menahan diri, akan takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia akan malu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan tumbuh kecintaannya kepada Allah, sehingga dia hanya akan melakukan apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang telah kita sebutkan terdahulu. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, beliau menuliskan satu bait syair tentang makna raqib. Ka'anna raqiban minka yar'a khawati wa akhar yar'a nabi wa nisa'iyah. Seolah-olah ada pengawas darimu, yakni yang mengawasi, yar'a, yang selalu mengawasi, memperhatikan, khawatir apa yang ada di dalam hati. Wa akhar yar'a, yang lainnya lagi, yakni yang mengawasi pandanganku dan lisanku. Maknanya, ia berkata kepada Allah dalam bait syairnya, ya Allah, tidak ada satupun yang luput dari diriku dari pandangan dan pengawasan. Apa yang aku lakukan dan apa yang aku dengar, apa yang aku lihat dan apa yang aku ucapkan. Maka di antara adab seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama Allah Ar-Raqib, ya ayya'lama anna Allah huwa raqibuhu wa shahiduhu fi kulli syai'. Bagaimana kita beribadah kepada Allah yang sesuai dengan nama Allah Ar-Raqib, yang Maha Mengawasi, yakni kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi kita, menyaksikan kita dalam segala hal. Wa ya'lamu, dan hendaknya seorang itu mengetahui anna nafsahu aduwwun lahu. Hendaknya kita tahu bahwa diri kita, hawa nafsu kita itu musuh bagi diri kita sendiri. Wa kadzalika syaitan yudillu syaitan. Fahuma yantahizan kulla fursatin yahmilahu 'an mutlaq. Syaitan maupun diri kita, nafsu kita, senantiasa memanfaatkan semua kesempatan untuk menggiring hati kita untuk lengah dari pengawasan Allah Azza wa Jalla. Wa ghaflatu qalbil mar'i bu'dun wa hasratun fama nala uqba rabbi ghafilul qalbi. Kelemahan dan kelalaian hati seseorang adalah merupakan sesuatu yang jauh, yang tidak terbayangkan oleh manusia. Wa hasratun, dan akan menjadi sebuah penyesalan. Pamana uqba rabbi ghafilul qalbi, maka orang yang hatinya lemah sekali-kali dia tidak akan mendapatkan kesudahan yang baik dari Rabb-nya, Tuhannya. Yang ada pada diri orang yang lemah hatinya, yang tidak menyadari bahwa dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktunya, maka dia akan menyesal, dia akan menyesal dan tidak mendapatkan kebaikan di kehidupan akhiratnya. Wa iyyabillah. Hanya ini satu nama Allah Ar-Raqib, wa insyaallah kita akan membahas nanti nama Allah yang berikutnya, yaitu
Asyahid yang berarti menyaksikan, masih di dalam tema besar yaitu cara mewujudkan muraqabah di dalam diri kita. Maka bibihat Rasulullah SAW ala Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu